sama sobat gue nih, anaknya 39, Om Ari namanya. Oke, selamat pagi Om. Jadi sekarang hari ini kita lagi mau kemana nih Om Ari nih? Kita mau kumpul-kumpul di Plaza Senayan sama teman-teman E39. Kebetulan gue nggak bawa ini nih, nggak bawa E39 nih. Ngambek lagi gue is. Aki baru is, kenapa ya di starter kagak bisa nyala lagi? Ya saya emang kalau mobil jarang dipakai gitu tuh, ada aja ngambek. Enggak pasti nyalain. Nah. Lampu gue nyala, ngedip. Oh, Apa ya? Itu, aduh ada gitu mobil. Emang perlu di scan sih. Nggak tahu. Nah. Ya, biasalah mobil. Ya tapi mobil lucu deh. Enak tuh mobil. Jadi gini, apa namanya, hari ini kita mau ke Plaza Senayan ya, parkir Plaza Senayan. Biasa kita mau kumpul sama anak-anak E39 Indonesia. Rencana kan ke depan kita mau bikin teaser ya. Ya teaser untuk E39 Indonesia. Ini sekarang jujuran ini untuk mulai tahun lalu kayak udah mulai ramai lagi nih E39 ya Om ya. Kalau tahun lalu ya, sekarang ya sejak kan pandemi kita agak stop ya. Karena sekarang udah mulai lagi nih. Udah mulai lah pelan-pelan lah. Tapi tetap prokes ya. Prokes ya. Soalnya juga dari pendiri juga kan mintanya kalau kita kumpul segala macam kan prokesnya itu loh. Serem juga sekarang. Nah ini kemarin di YouTube nih Om nih, ada yang ngasih komen ke gua. Dia nanya nih, kan gua ada juga YouTube tentang waktu kita kumpul-kumpul E39 di Plaza Senayan nih. Ada yang nanya nih, kalau mau join, mau ikut kumpul-kumpul E39 gimana nih caranya nih? Yuk, boleh aja, yang penting gini aja. Yang penting lu punya mobilnya. Ya kan? Terus lu bisa kontak ke Om Isak Yulianto. Nomor teleponnya, handphonenya, WA-nya ke 0815 858-nya 3 kali, 5-nya 3 kali, berarti 0815 8 555 5884 itu admin kita yang baru tuh. Om Isak ya, jadi nanti gue cantumin juga nih di deskripsinya nih. Nanti di situ. Nah, terus kalau misalnya itu juga kadang-kadang kita juga sering kalau mau ada acara kopdar atau event-event E39 biasanya kita upload di IG-nya E39 Indonesia ya. Kita biasanya ada 3 tuh. Ada ya? Di FB, di Facebook juga, terus di IG, ya itu sama grup WhatsApp. Biasanya di grup dulu, yang di ini. Di grup dulu, baru nanti kita baru ke sosmed. Cuma kalau grup kan mesti tadi kontak dulu sama Isak ya. Karena kalau kenapa kita di grup dulu kan kita masih tanggalnya masih kita bisa kita rubah sebelum masuk ke IG kan, atau ke FB atau segala macam, ke sosmed itu masih bisa kita rubah. Kalau di grup kan bisa kita rubah kan tanggalnya. Misalkan ada yang pastiin dulu ya tanggal udah fix. Iya, udah baru kita masukin ke Instagram. Oke. Jadi E39 ini juga sebenarnya mobilnya seru banget nih guys. Jadi aduh, ini mobil kalau kata temen gue anak E39 juga nih paket lengkap. Jadi mobilnya nyaman, terus kencang juga ya. Kalau kencang sih tergantung. Kalau soalnya kan ngapain nih kencang? Iya. Yang diharapkan bukan kencang ya kan, diliatin orang ya kan, ya kan diliatin mobil ya kan. Ya, tapi sih memang kalau power sih memang oke lah gitu. Tapi kebanyakan teman-teman kalau pesolek malas ngebut. Iya benar. Lebih baik diliatin mobilnya sama orang lain. Yang penting gaya dulu ya. Gaya dulu. Ngebut belakangan. Biarin ya. Yang penting di samping mobil-mobil yang ini nih, yang penting orang liatin dulu mobil kita dulu gitu kan. Benar. Soalnya jadi gue ngomong gitu soalnya ada temen juga kan yang anak Mercy dulunya, atau mungkin dia masih nyimpen New Ice yang CC juga sekitar 3.000-an juga kayaknya. Ada kan ya yang CC segitu ya, New Ice ya. Nah kata dia E39 tuh paket lengkap, nyamannya dapet, kencangnya juga dapet. Dia kan kebetulan ngambil 530 nih Om. 530, jadi emang cukup ya power, walaupun bodinya bongsor 39 tapi cukup banget tenaganya. Kalau gue sih kembalinya kalau ini Om, kalau E39 yang penting mesin sehat aja Om. Mesin sehat ya? Mesin sehat aja. Mesin sehat, AC dingin. Enggak AC dingin. Iya, mesin sehat, AC dingin kita masih buka. Yang penting kan itu mobil kan. Kali ini gue pernah pengalaman ya, udah AC dingin, tiba-tiba di tengah jalan mati, deng. Wah, kenapa sih kadang? Nah itu emang sih udah resiko sih. Emang kadang-kadang kalau itu kan ada kayak modulnya lah di bawahnya tuh. Kadang-kadang tuh emang tuh yang bikin rese itu tuh. Ya kayak kan. Kadang-kadang itu kan di bawah gitu. Wah ini harus servis aja ini. Ternyata cuma modulnya doang. Iya, elektrik itu ya modulnya.
Iya karena kan ya support banyak ya. Iya. 39 tuh. Makanya kemarin lu telepon gue tuh. Ah gila nih gue naik Innova tahun 2020 cuman di belakang masih enakan yang 39 padahal dia captain seat ya. Kusut gue. Sumpah. Gue nggak tahu gue. Ya mungkin ya enggak itu kan selera ya kembali dan bahasa ya. Cuman gue kayaknya kok di belakang kayak enak banget gitu kan. Dia memang sih ya kita tahu lah mungkin dia kan modelnya kan MPV bagus ya gitu kan. Kemudian desainnya juga mungkin gimana. Ya, kecuali kita naik Alphard sih beda sih. Beda lagi ya. Iya. Tapi emang sih kalau gue baca-baca infonya 39 itu khususnya kayak kaki belakang ya. Sama kayak 38 seri 7. Bener gak tuh? Ya hampir benar Pak. Jadi memang untuk kenyamanan ya emang luar biasa sih. Tapi gue bukan yang menjatuhkan seri yang lain ya, mungkin seri 3 tuh. Tapi gue pernah punya seri 3 juga. Cuman sih kalau seri 3 sih apa sih ya keuntungannya ini aja sih, keenakan gue sih ini aja sih, apa gampang kecil ya bodinya. Bodinya kecil kalau kita mau nyalip enak gitu. Tapi kalau ini kan ya kita ngeri juga ya kan, belakangnya takut kenapa gitu kan. Apalagi pas parkir kan. Iya. Nah terus kalau gue nyetir, gue biasanya kan kalau gue jok agak mundur tuh, kasihan di belakang tuh biasanya tuh. Nah, iya. Space-nya banyak banget. Makanya gue kalau gue seri 5 kan. Iya makanya itu juga salah satu pertimbangan gue juga tuh. Dulu kan gue pernah pakai M46 kan. Terus gue M46, 36 gue udah pernah. Oh ya 36 lebih parah lagi ya. 36 tuh zaman nyokap gue tuh. Gue dulu tuh nggak demen BMW om. Terus terang gue nggak demen BMW gue. Ya kan gue Eropa gue biasanya tuh main tuh di Mercy dulu. Tapi Mercy-nya klasik ya. Cuman gue waktu itu gue berpikir gini, 36 ini mobil apa? Gue bilang gitu kan. Udah warnanya kinclong banget lagi gitu kan. Ya, dulu tuh zaman-zamannya 36. Gue ingat banget tuh 323 limited. Ada ininya lah pokoknya. Ada apa namanya? Emblemnya di dalam. Emblemnya M-Tech itu, M-Technic ya kalau nggak salah apa sih? Itu M-Technic ya. Warnanya kuning om. Itu paket paling lengkap itu dulu. Iya, yang spionnya ya, kayak gitu kan. Gitu ya. Dan yang gue suka itu enak banget tuh beli mobil itu ya. Jadi dari bumpernya itu udah teknik gitu kan. Terus dari bangkunya juga udah sport seat ya. Iya, itu yang cuman trimnya juga kan udah satu ini kan. Satu warna sama joknya gitu kan. Warna yang awal pertama kali dia berwarna itu kan. Iya, jadi kalau cuman yang jadi permasalahan om, warnanya kuning om, itu dia. Kenapa nyokap gue beli warna kuning gitu kan? Gitu, ya kan? Ya kalau merah sih nggak apa-apa gitu kan? Tapi gila sih nyokap lu, kuning gitu. Nyokap lu gaul banget ya, pakai BMW seri 3 warna kuning gitu kan? Ya kan zaman bokap gue kan, lu tau sendiri kalau zaman bokap gue kan mainnya honor deal yang kagak jelas, ya kan? Kan spion dikromin lah, apaan kan bokap kan dulu begitu kan? Kalau kita kan sekarang ya sesuai dengan ini kan. Ya nggak nora-nora banget lah ibaratnya kan gitu kan. Tapi sih emang sih gue sih pas gue pakai 39 enak banget. Cuman banyak bukannya apa om ya, banyak juga teman-teman tuh yang dapatnya busuk juga banyak. Kasihan gue. Nah itu makanya kasihan yang busuk tuh dapat. Jadi apa nih kalau untuk tips and triknya nih kalau nyari 39 kalau menurut lu nih om? Kalau gue gini om, ya kita kalau mesin sih mungkin kita masih bisa diperbaikin ya, banyak masih part lah masih. Cuman yang jadi masalah tuh adalah peritilan dalam plastik itu yang susah banget, gitu loh. Nah emang gue juga ngerasain nih interior juga ada beberapa yang patah nih, kelemahan BMW itu gak begitu tuh. Nyarinya itu om, buset. Kalau mesin mah semua orang Indonesia pasti bisa lah gitu kan. Kita mau ngambil mesin kampakan segala macam yang udah itu juga masih bisa lah gitu. Cuman kita tuh BMW tuh yang susahnya tuh nyari peritilan ya. Peritilan itu Eropa sih sebenarnya bukan BMW doang ya. Dan gampang getas. Nah iya benar. Gampang getasnya itu. Paling second opinionnya di restorasi kan ada yang suka ada restorasi interior. Misalnya ada yang patah gitu kan, dibenerin lagi, cat ulang gitu. Itu sih paling kalau emang kita nggak dapet. Cuma kalau yang kayak bangsa laci-laci kan susah. Iya susah juga. Yang konsol ganti driver seperti ini kan susah juga nyarinya. Yang kayak model kayak gini nih susah. Yang model laci tutup tuh susah banget nyarinya.
barangnya duit misalnya ada nih, barangnya belum tentu ada kan. Iya. Cuman itu ya kasihannya teman-teman ya, kebanyakan gitu beli murah nyemplung tuh. Mobil enak ya kan, sebulan besoknya dia telepon, oh kenapa mobil begini ya, ternyata diponis bengkel, ya diponis apa, suruh turun mesin. Dapat bengkel yang ini lah, yang salah ya. Nah itu juga. Nah makanya itu salah satu keuntungan kita ikut komunitas. Kita dapat referensi bengkel yang memang udah rekomendasi komunitas, yang memang bengkel-bengkel jelas gitu. Betul. Kan, bukan cuma nyari untung doang. Betul. Banyak kok di sini bengkel-bengkel apa yang udah kerjasama ya sama komunitas, biasanya kadang-kadang juga ada juga yang dapat diskon loh biasanya. Ya kalau gue bilang kalau mau ngambil mobil ini ya 39 apa tipenya terserah lah gitu kan. Budget ya itu. Mendingan lo cari dulu apa ya diskusi dulu sama teman-teman kayak gitu. Nah terus udah gitu lo paling enggak lo harus mengeluarkan biaya budget lebih. Itu buat apa? Lu bawa tuh montir bengkel, lu cek tuh mobil gitu. Karena kalau lo nggak bawa montir, cuma ngeliat mobil ini bagus, ya kan, kita nggak tahu jeroannya apa gimana kan, isinya gimana kita nggak pernah tahu gitu. Nah, itu yang sih keuntungan dari BMW itu dari tahun 90-an ya juga udah canggih ya, jadi apa penyakitnya itu udah bisa di scan. Iya. Nah enaknya gitu, makanya kita kalau beli BMW second ya lebih bagus kalau emang kita nggak bawa montir yang dia bisa nyeken, kita bawa ke bengkel spesialis ataupun showroom resmi ya. Iya. Itu mendingan kita keluar duit agak banyak di awal gitu kan. Iya betul. Daripada nanti belakangan. Kan enaknya kalau kita cek di bengkel itu kan semuanya kan menyeluruh. Bener. Kalau interior, eksterior kita udah bisa nilai sendiri lah. Kalau mesin gitu kan, ECU macam-macam, maticnya apalagi. Terus kaki-kaki kan juga enak kalau bengkel tuh. Tinggal diangkat gitu kan, dicek semuanya. Ya gitulah. Jadi jangan tergiur sama barang harga murah. Yang murah gitu. Kita malah mencuriga itu harga murah. Ya kalau syukur-syukur misalkan dia barang bagus lagi butuh duit sih nggak apa-apa. Iya benar. Ada aja sih emang. Apalagi pandemi gini. Iya. Ya itu invoice belum masuk. Aduh. Enggak bercanda. Iya. Kadang-kadang juga banyak ya teman-teman juga udah barang bagus ya, mungkin pandemi ya. Oh buset deh, kaget juga buset. Kita mau ya. Kalau ini kan E39 banyak nih Om. Kalau E39 ada facelift, ada pre-facelift ya. Nah, kan ada kalau pre-facelift ada 523, 528 ya kan. Jadi, yang masuk Indonesia nih ya, yang resmi. Terus kalau yang facelift 520, 525, 530. Kalau tipe yang paling lu sukain yang mana nih? Enggak gini Om, kan basicnya semua mobil tuh banyak ya. Kayak sekarang kan kalau yang awal itu kan dari 96 ya. Sebenarnya 95 ya, 95 kalau di sana 95. Oh, dulu ya. 95. Ada nggak tahu ya. Gua tuh pernah lihat gitu tahun 95, shifternya itu belum Tiptronic Om. Belum Tiptronic. Nah, gua nggak tahu itu. Gua sebenarnya di angka pikiran gua nih kayaknya ini mobil dimodifikasi atau apaan sih gitu ya. Berarti kayak E36 yang awal-awal. Betul. Ya? Betul. Gua kata dia asli. Nah, gitu kan. Pertama gua ini ya benar ternyata. Nah, jadi gini Om. Di awal itu keluar M52 Om. M52 setelah tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ya koreksi aja. Itu keluar namanya M52 TU. M52 TU namanya. Tahun 2000 kali mungkin. Tahun 2000-an kalau nggak salah. 2000 lah kayak gitu kan. Nah, itu katanya sih mau regenerasi ke M54 katanya sih. Nah, itu di M52 itu ada yang namanya mesinnya 523, 528. 523 itu dibagi dua Om. Ada yang manual, ada yang matic Om. Nah, yang paling susah yang mana tuh? Yang paling jarang? Matic atau manual? Yang paling jarang itu malah yang 523 matic Om. Ya, jarang tuh. Banyak orang 523 manual. Nah, itu kalau biasa sering lihat di Instagram tuh Om Andi Jibrut tuh. Dia 523 matic. Matic ya? Itu jarang tuh. Jarang tuh. Nah, banyak lebih banyak di 523 manual. Nah, terus yang 528 pun dibagi lagi, ada yang warnanya beige juga. Nah, basicnya itu hampir sama kalau kita lihat sama E36 Om. Sama-sama pakai M52 ya. M52 dipakai. Itu sama-sama basicnya tuh hampir sama lah. M52 B28 ya. Kalau B28. Kalau itu kalau
bensinnya 2.500 kalau nggak salah. Oh, 2.500. Kalau nggak salah ya. Itu koreksi aja kalau salah. 6 silinder ya. 6. Terus pelarian ke M52TU. Nah, M52TU itu 528 juga. Cuman dia sudah masuk hampir migrasi ke M54 tuh. Dia tidak pakai kabel gas lagi. Oh, berarti udah ini ya, udah apa namanya yang gasnya udah pakai sensor ya. Ya. Terus itu M52TU itu udah nggak pakai kabel gas. Tapi mungkin bedanya sama M54 dia masih ini kali ya, single vanos kali ya. Ya, dia masih single vanos. Oh iya, kalau M54 kan double vanos. Kalau nggak salah dia masih single vanos ya, M52TU deh. Nah, terus sudah gitu engine-nya juga hampir sama, kalau nggak salah hampir sama M54 deh. Soalnya yang punya TU juga jarang-jarang juga tuh. Jarang ya, iya. Jarang punya TU. Soalnya cuma diproduksi setahun deh. Iya, cuma setahun. Nah, cuma setahun dia diproduksi. Terus, yang banyak tuh M54. Cuman katanya sih sama teman-teman dari yang pengguna M54 kan yang sering ngambok itu ininya sensor ABS ya, model ABS ya. Sensor ABS yang mungkin Om Bais yang punya M54 ya. Emang punya gue nih M54 kebetulan ya, alhamdulillah sih. Sensor ABS-nya jangan sampai ngambek lagi nih. Tapi cuman waktu itu pernah ngeliat di kwitansi bengkelnya ya, sama pemilik sebelumnya itu emang udah pernah ganti. Lumayan harganya, hampir goceng kayaknya. Nah, kemarin yang ganti 7,5 tuh. Oh gitu ya? 7,5 tuh gila kan. Bisa modul kan. Iya, katanya sih kendalanya sih modul ya. Jadi udah emang. Cuma kelemahan dari M52 itu jelek ya Om. Boros Om. Oh gitu. Boros. Nggak beda sama M54 karena kan ada elektroniknya kan beda Om. Oh kan. Mereka kan kabel gas kan. Bodoh ya kan. Ya biarin aja lah, sikat aja kan kalau itu kan. Tapi kalau M54 kan dia udah. Cuman dia memang tarikan awalnya bagus. Pas di akhir agak kurang gitu kan. Kalau yang mana nih M52? Kalau M52. Awal bagus. Awal bagus. Awalnya bagus. Gitu kan. Emang sih gue ngerasain ya M54 nih, khususnya M54 B30 ya, tarikan awal sampai atas itu ngisi terus ya emang. Iya. Ngisi terus. Jadi nggak kayak napas tuh nggak berhenti. Tapi kalau M52 gua kayak nggak tahu ya, mungkin nggak tahu mobil gua kayak gimana atau gimana. Cuman pas kalau udah nyampe agak atas banget gitu kan, dia udah di atas 200, kayak kita tuh gimana, kayak kita dipaksain gitu. Harus gitu loh, kayak gitu loh. Cuma memang kalau dari untuk menuju 100 atau 180 gitu ya, itu enak, cepat lari ya. Berarti sebenarnya udah cukup banget itu. Iya. Lagian kita juga pakai pemakaian berapa sih biasanya kan? Ya cepet naiknya, bensinnya tuh cepet turun ya Om. Makanya kalau anak-anak kan teman-teman bilangnya sahabat Pertamina kan. Ya, tapi kadang-kadang tergantung kaki juga sih kalau emang. Ya, makanya biasanya tuh karena udah ganti knalpot ya, bawaannya pengen ngegas dulu gitu ya. Iya. Enak banget suaranya. Enggak, kakinya harus disekolahin. Kakinya disekolahin baru. Nah, ini gue kebetulan nih, ini kan habis lebaran kan, kemarin gila daerah pinggiran Jakarta tuh lagi macet-macetnya. Dari Joglo ke Jakarta itu 2,5 jam gue. Hah? 2,5 jam, saking macetnya. Hari kedua tuh dari bukan dari Joglo, dari Japos. Cuman memang udah macetnya banget itu di Joglo. Nah, terus gue cek lah nih, nggak tahu ya akurat apa enggak ya, tapi kan kita juga bisa jadi patokan juga kan. Untuk kan kerennya BMW tua tuh sekarang udah ada konsumsi perhitungan konsumsi bensinnya kan. Konsumsi meternya atau bensin meternya itu 7,6 km per liter. Menurut gue sih nggak boros-boros amat lah. Ya memang sih rata-rata gitu. 3.000 ya. Daripada mobil gue Om 1514. Nggak tahu tuh isinya diganti apa. Berarti emang bener ya di situ ya. Makanya lu bilang boros ya karena emang. Ya banyak sih teman-teman bohong kan. Kalau kita bercandaan sekali. Ngapain sih beli 39 apa boros ya kan, belum bensin mulu. Ya tapi kalau udah nikmat sih nikmat. Iya benar, emang nyaman banget. Dan enak nyamannya 39 itu kita bukan buat seruntulan ya kayak seri 3 ya. Jadi buat ngebut tapi diurut ya. Ngebutnya diurut itu nyaman banget, kaki-kakinya enak, apalagi kalau misalnya masih kaki-kaki masih sehat, terus pakai ban juga, ringnya juga nggak terlalu gede kan.
velgnya. Makanya kita apa ya, kalau karena gue tuh kalau gue tuh sukanya sama T39 tuh bodinya aja. Bodi ya. Oh, bodinya gede. Ganti velgnya udah ganteng ya. Iya. Cuman tuh yang ada sayangnya Om dari E39, sayang banget. Pertama kemarin ada pertanyaan dari temen grup. Kenapa E39 center boardnya beda sendiri? Itu gue nanya. Saya nggak bisa jawab sama sekali Om. Gitu. Hanya itu mobil yang aneh sendiri. Nah itu minusnya itu tuh, kita nyari velg susah. Emang sih bisa diakalin ya. Ya bisa dengan adaptor segala macam bisa gitu kan. Iya kan. Tapi saya benar, saya sampai ada yang ngomong tuh, kenapa center board E39 itu beda sendiri? Saya bilang bener ya kan. Iya kan. Ya kan? Kalau orang bisa gini ya, dari dulu ya, kalau kita contohnya ya di mana? Di salah lawannya BMW ya. Misalkan saya sebutkan di sini Mercy ya. Orang pasti tanya, kenapa setiap Mercy itu setirnya selalu agak ke kiri atau agak ke kiri kalau salah kan gitu kan. Ya. Karena itu gimana sih desain Om? Jadi kita nggak tahu ya kok desainer sama mobil Eropa dilihatnya apa itu. Saya pengen nanya Om kalau ada kenapa gitu. Tahu, jadi emang agak anehnya di situ sih. Iya, apa yang mobil Eropa gitu ya? Ada satu atau beberapa yang mereka mungkin ini kali ya Om. Apa namanya? Ini ciri khas. Ciri khas ya. Ciri khas. Coba Om lihat deh. Kemarin saya juga ngeliat vlog, salah satu vlog juga ya dari Om Ari Fitra ya. Fitra ya, Fitra Eri kan. Lalu setir kalau masih ini gitu kan, kalau BMW begini memang ciri khas apa dari dulu dan nanya gitu. Dan Fitra Eri itu juga nanya ke Mercy juga nggak bisa jawab juga. Mungkin hanya Tuhan dan engineer Mercy yang tahu. Iya makanya kita sama-sama loh, saya juga bingung loh. Coba dilihat BMW kemarin juga teman-teman di grup juga nanya, kenapa sih ini agak miring sedikit gitu kan berapa? Itu juga nggak tahu ya memang. Tapi kalau mobil Jepang ada kayak gitu juga sih sebenarnya. Nah, gue nggak terlalu ngulik mobil Jepang sih. Pernah punya tapi nggak pernah ngulik. Ini gimana nih ceritanya? Oke. Ini sekarang kita udah sampai nih ya. Oke, kita udah sampai di Plaza Senayan. Banyak nanti teman-teman yang datang nih. Ya sekarang halal bihalal Om. Halal bihalal, kita ketemuan sama teman-teman lah. Kita mau bikin, ya kan kita ada rencana mau bikin juga event sama teman-teman komunitas lain untuk bikin acara usaha kecil menengah itu, UMKM itulah, UMKM gitu kan. Sama teman-teman BMW yang teman-teman yang kena pandemi, kita bikin acara gitulah, bantu teman kalau ketika kita masa-masa pandemi gini Om. Jadi kita berkomunitas tidak hanya kita happy-happyan mamerkan mobil atau gimana lah kata orang, tapi kita juga bantu teman-teman juga yang kena gitu kan. Terus kita sosial lah gitu. Itu aja sih. Ya karena ya itulah. Oke, jadi mungkin untuk vlog ngobrol-ngobrol terkait E39 Indonesia cukup sampai sini dulu guys nih. Jadi nanti jangan lupa nih dikepoin lah istilahnya Instagramnya E39 Indonesia, Facebooknya juga ya. Sama kalau misalnya ada yang mau join grupnya yang memang punya E39, bisa tuh dikontak Om Isak, nanti gue masukin ke deskripsinya. Oke, mungkin ini aja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, and comment. Mohon tanggapannya, kira-kira videonya kurang apa nih, jadi buat masukan juga ke depan nih. Iya, kita iseng juga ya. Iya, kita iseng-iseng aja nih sambil nikmatin E39, sambil ngobrolin E39, masukin di YouTube. Nanti kapan-kapan kita ada kuliah lah. E39. Soalnya panjang Om, kalau cerita masalah E39 panjang. Saya aja belajar tuh E39 tuh 2 tahun Om. 2 tahun ya? 2 tahun. Ya belajarin tuh 2 tahun Om. Penyakitnya segala macam tuh 2 tahun. Oke, gitu aja. See you next time. Bye bye. Thank you Om Ari ya. Oke.